Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Wijayanti, NPM 1804041174. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C, saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan uang elektronik dan digital perspektif Islam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian uang elektronik. Nah, pengertian uang elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI tahun 2009, yaitu alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Nah, nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan untuk alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. E-money atau yang biasa disebut dengan stock value product atau SVPS juga bukanlah jenis uang baru, tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk, baik dengan cara di-tap, digesek, atau dimasukkan ke akun login dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant. Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai, kertas, cek, kartu kredit, atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi. Jumlah uang beredar bukan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter. Yang pertama, alat pembayaran non tunai atau e-pay. Dan yang kedua, sistem pembayaran e-siqui. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pembayaran e-cash. Keempat, sistem pembayaran elektronik berbasis smart card. Adapun macam-macam uang elektronik berdasarkan media penyimpanannya. Saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Kemudian yang kedua yaitu uang elektronik yang nilai uang elektroniknya dapat dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Selanjutnya yaitu manfaat uang elektronik. Nah, beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik diantaranya yang pertama yaitu penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Kemudian yang kedua dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang beredar. Yang ketiga yaitu sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil maupun frekuensinya tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian uang digital atau Bitcoin. Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip peer-to-peer. Artinya, Bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan. Kemudian konsep Bitcoin ini mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak yang dimana kemungkinan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya. Nah, tidak tergantung pada sistem perbankan konvensional dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. Bitcoin merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur dan mekanisme penyimpanan tersendiri. Penyimpanan Bitcoin menggunakan wallet atau semacam dompet elektronik seperti yang telah diperkenalkan pada pengguna e-money dan e-wallet.
Ada beberapa dompet elektronik tersebut adalah yang pertama software wallet. Software wallet merupakan media penyimpanan uang Bitcoin yang menggunakan komputer pribadi. Namun dengan menggunakan software wallet ini tidak luput dari resiko atau kelemahan jika terjadi kerusakan di komputer di hard drive. Data Bitcoin yang tersimpan di dalamnya bisa hilang. Kemudian yang kedua yaitu mobile wallet. Mobile wallet merupakan media penyimpanan Bitcoin yang berbasiskan perangkat mobile. Nah, perangkat ini dapat berupa telepon genggam atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sistem dan mekanisme penyimpanannya hampir sama dengan software wallet. Harus diunduh software dan bentuk mobile untuk diinstal. Adapun resikonya hampir sama juga. Jika barang tersebut rusak atau hilang, maka data tersebut juga bisa ikut hilang. Yang selanjutnya yaitu pandangan uang elektronik dan Bitcoin dalam perspektif Islam. Yang pertama, uang elektronik. Dari penjabaran yang telah dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa uang elektronik hukumnya boleh didasarkan kepada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan ia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari dalil Al-Quran di atas bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara. Juga didasari dengan ridho meridhoi. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan dari Thabit dari Anas. Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara selama tidak bertentangan dengan syariah. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asalkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Selanjutnya yaitu jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Syarat yang terakhir yaitu digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kemudian syarat yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya akad-akad pada uang elektronik. Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu akad jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan elektronik terjadi ketika uang elektronik yang tersimpan di media penyimpanan baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pengguna dengan sejumlah nilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik. Kemudian yang kedua yaitu akad wadiah. Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan, dan selanjutnya kemudian uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah uang elektronik. Kemudian akad yang ketiga yaitu akad ijarah. Dalam peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ijarah. Nah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa antara suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Adapun yang selanjutnya yaitu Bitcoin menurut syariah. Pengguna
Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau menurut hadis dari Ubadah bin Samit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dan sejenis serta secara tunai dari tangan ke tangan jika jenisnya berbeda. Jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, secara istilah transaksi atau al-uqud secara bahasa berarti jalinan dua perkara, salah satu bagian dari yang mengikat bagian lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Berdasarkan unsur transaksi jual beli, Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur tersebut karena Bitcoin memerlukan juga pendaftaran, verifikasi akun atau biodata si pendaftar, dan aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi. Jika dilihat dari segi fikih muamalah, transaksi jual beli Bitcoin prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad saf. Akad saf merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli saf memiliki aturan dan syarat, yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad terpisah, sejenis dan tidak ada khiyar atau penipuan, dan tidak ditangguhkan. Hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan jika dengan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.